Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari disertai niatnya, syarat, dan rukun tertentu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ayat tersebut menjelaskan batasan waktu puasa dengan sangat jelas. Umat muslim diperbolehkan makan dan minum hingga terbit fajar, yang ditandai dengan munculnya cahaya putih di ufuk timur. Setelah itu, mereka wajib menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sampai datangnya malam atau terbenamnya matahari. Syarat puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan melakukan puasa. Muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa maka dia belum dikenai kewajiban untuk mengerjakan puasa wajib. Adapun yang termasuk syarat wajib puasa antara lain, pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal sehat, keempat mampu atau kuat melakukannya, kelima suci dari haid dan nifas, untuk keenam menetap atau mukim. 1. Islam. Syarat pertama untuk diwajibkannya puasa adalah seseorang harus beragama Islam. Artinya, puasa hanya diwajibkan bagi mereka yang telah memeluk agama Islam dengan kesadaran dan keyakinan penuh. Non-Muslim tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan puasa. 2. Balik. Balik atau dewasa adalah syarat kedua yang bermakna seseorang telah mencapai usia yang ditandai dengan tanda-tanda kedewasaan secara biologis. Biasanya ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid pertama bagi perempuan, atau telah berumur 15 tahun. 3. Berakal sehat. Syarat ketiga adalah memiliki akal yang sehat dan waras. Orang yang mengalami gangguan jiwa atau tidak mampu membedakan antara yang baik dan buruk tidak diwajibkan untuk berpuasa. 4. Mampu atau kuat melakukannya. Seseorang harus memiliki kemampuan fisik untuk melaksanakan puasa tanpa membahayakan kesehatannya. Mereka yang sedang sakit, dalam perjalanan, atau mengalami kondisi yang memberatkan diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan dapat menggantinya di kemudian hari. 5. Suci dari haid dan nifas khusus bagi kaum wanita. Perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas tidak diwajibkan untuk berpuasa. 6. Menetap atau mukim. Syarat terakhir adalah dalam keadaan menetap atau tidak dalam perjalanan. Musafir atau orang yang sedang bepergian jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan dapat menggantinya di kemudian hari. B. Syarat sah puasa. Syarat sah adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah puasa antara lain: 1. Islam. 2. Mumais atau bisa membedakan yang baik dan buruk. 3. Suci dari haid dan nifas. 4. Berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. 3. Rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa, ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu: pertama, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga matahari terbenam. Kedua, niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa. Selain melaksanakan hal yang wajib, kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain: A. Makan sahur. Makan sahur bertujuan kita kuat menjalankan ibadah puasa.
Sahur disunnahkan karena ada keberkahan di dalamnya, sebagaimana sabda Rasul. Artinya, dari Anas bin Malik berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makan sahurlah kamu, sesungguhnya makanan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. B. Mengakhirkan makan sahur. Makan sahur sebaiknya dilakukan di akhir waktu sebelum fajar terbit. C. Menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis seperti kurma segar atau kurma matang dengan bilangan ganjil. Jika tidak ada maka dengan air putih, kemudian melaksanakan sholat maghrib. D. Membaca doa ketika berpuasa. Berdoa saat berbuka puasa merupakan sunnah yang diajarkan Rasul. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. E. Memberi buka puasa. Hendaknya kita berusaha untuk selalu memberi bagi mereka yang berpuasa walaupun hanya seteguk air ataupun sebutir kurma. F. Meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga terbentuk ketakwaan. Inilah tujuan puasa. J. Memperbanyak amal soleh terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. J. Iktikaf atau berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf terutama pada 10 malam terakhir dan para istrinya juga ikut bersamanya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa. Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa, antara lain A. Berkumur-kumur yang berlebihan. B. Menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari. C. Mencicipi makanan, walaupun tidak ditelan. D. Memperbanyak tidur ketika berpuasa. E. Berbekam atau disuntik. F. Sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. 6. Hal-hal yang membatalkan puasa. Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Adapun beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain A. Makan dan minum dengan sengaja. B. Murtad atau keluar dari agama Islam. C. Muntah dengan sengaja. D. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. E. Keluar darah haid atau nifas. F. Keluar air mani yang disengaja. G. Merubah niat puasa. Haji hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila.